Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, pembacaan kali ini asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces. Di sini kita akan langsung melihat bagaimana energi Pisces dengan pasangan sahnya dan bagaimana energi Pisces dengan selingkuhannya ya. Nah, seperti itu. Tetapi sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oh ya, tapi mari minta responnya kalian ya. Kalian senengnya video pembacaan asmara cinta segitiga ini tuh dipisah-pisah seperti yang biasa atau yang seperti ini dalam satu kali video, satu tag video langsung baca dua energi. Nanti tinggalkan ini kalian ya, jawaban kalian di kolom komentar ya, senengnya kayak gimana. Oke, baik, mari awali dulu dari melihat bagaimana energi Pisces saat ini dengan pasangan sahnya dulu ya. Oke, di situ kemudian ada energinya di situ, kemudian ada ini, ada oke, kemudian di sana. Oh, ini tuh barusan nampaknya Mari memang ribut-ribut gitu ya. Kok kayaknya ini model-model hubungan yang sudah terpisah gitu ya. Jadi di sini tuh bisa kayak yang oke, tubuh fisik masih bersama gitu ya, masih tinggal di bawah atap yang sama. Oke, paper perceraian belum keluar gitu ya. Tetapi kalau dalam cara berinteraksi itu tuh sudah seperti lu gue. Kayak sudah tidak ada cerita bahwa relationship ini masih ada gitu lah. Jadi di sana tuh udah capek gitu ya nampaknya Mari. Udah capek ribut, udah capek berantem. Udah lelah gitu ya dengan kepahitan yang terjadi dalam relationship ini. Gitu ya. Sudah kayak ndak ada value-nya, ndak ada nilainya lagi relationship ini. Seperti yang di sana telah putus asa dan bahkan ada kemarahan sehingga alih-alih terjadinya rekonsiliasi, perbaikan, justru di sini tuh karena energi kemarahan bisa semakin merusak gitu ya. Hubungan yang sudah rusak makin rusak jadinya di situ. Nah, jadi di sini tuh saat sekarang modelnya silent treatment, mari lihat ya. Sama-sama pasif gitu loh. Tahu sih misalnya model rumah tangga itu tuh yang mestinya harmonis, yang mestinya itu tuh akur, akrab, hangat, saling menunjukkan cinta kasih sayang, respect dan sebagainya. Tahu sih gitu ya. Tetapi di situ tuh kayak energinya masa bodoh, mampuslah situ gitu ya. Nggak ngurus, biarin aja. Memang dia siapa gitu. Di sana ya. Jadi kayak nggak ada ya, kayak nggak lagi mengakui gitu ya, nggak lagi mau mengakui keberadaan satu sama lain gitu ya. Nggak lah, aku udah mau tinggalin dia kok gitu-gitu. Ini bisa walaupun sidang perceraian belum ada, tapi udah ngaku-ngaku duda, ngaku-ngaku sudah jadi janda, ya tidak tertutup kemungkinan. Karena ya memang semangat untuk bersama itu tuh yang nggak ada. Malah di sini tuh semangatnya itu tuh kayak semangat mau berjauhan, mau berpisah, mau menyudahi saja. Lebih ke situ. Itu loh. Kalaupun misalnya ada mediator gitu ya, udahlah, tak mau ya, tak bantu kalian merujukkan kamu dengan dia, nggak usah repot-repot
gitu responnya. Nggak usah repot-repot lah, nggak mau lagi, biarin aja, biar aja kayak gini. Ya kalau mau cerai ya cerailah. Udah gitu, udah kayak nggak mood gitu loh, udah nggak mood. Jadi yang lebih daripada mikir-mikirin tentang hubungan ini, mendingan aku main game kah, mendingan aku ngapain kah, mendingan aku ya dengan selingkuhanku kah, mendingan aku mikirin selingkuhanku daripada mikirin pasangan sahku ini. Bisa begitu di sana ya. Jadi mari lihat, ini tuh lagi bener-bener kehilangan energi kehidupan ya, relationship ini. Jadi ya tidak dianggap gitu loh, bahkan tidak dianggap bahwa relationship ini tuh masih ada. Boleh-boleh memang lupa dengan begitu aja gitu ya, lupa. Jadi kayak tidak merasa ya harus nelpon, harus chatting, nggak ngerasa harus menjumpai, nggak ngerasa harus misalnya menafkahi misalnya gitu ya. Nggak ada di sana itu tuh merasa bahwa ada tugas dan tanggung jawab. Nggak ada. Ya udah terserah, dia mau bagaimana ya, monggo silahkan. Nah modelnya gitu. Jadi ya ini pun bisa rumah tangga, satu tinggalnya di mana, satu tinggalnya di mana, gitu ya. Jadi seolah-olah bukan rumah tangga lagi lah, gitu ya. Nggak lagi bilang, oh itu suamiku, oh itu istriku. Paling manis ya, paling baik di situ tuh, oh dia bapak anak-anaknya aku, dia ibunya anak-anak aku. Ya paling kayak gitu aja. Gitu ya. Dari sana. Untuk beberapa memang di sini tuh ada kayak memang benci tidak, tapi cinta pun bukan. Gitu ya. Udah tidak lagi benci, tapi pun tidak di sana tumbuh cinta. Nggak ada. Gitu. Jadi kayak ini tuh sarang kosong gitu loh. Ini tuh kayak sarang kosong. Ini kayak rumah kosong gitu. Paham ya? Dingin gitu. Senyap gitu ya. Nggak ada energi hidupnya. Gitu ya. Bisa aja memang nggak berantem lagi. Tapi juga tidak bertegur sapa hangat lagi. Nggak ada. Ya beberapa juga memang mungkin ya bisa sudah bercerai gitu ya. Dengan pasangan saya udah bercerai, atau ini tuh dalam proses menuju perceraian gitu ya. Mungkin ini tuh sudah minggu depan sidang pertama, atau ya udah melewati mediasi berapa kali. Mari juga nggak ngerti ya bagaimana prosesnya perceraian, nggak paham ya. Tapi ya seperti itu ya, ada arah-arahnya ke modelnya menggugurkan status negara gitu ya, mau ngambil KTP masing-masing lah gitu ya, nggak lagi dalam satu paper yang sama, ini statusnya suami, ini istri, ini anak-anak, udah mulai ke situ untuk beberapa upaya dan tindakan saat ini gitu ya. Memang lagi hilang gitu loh, lagi hilang ini tarikan ataupun dorongan gitu ya untuk bersatu, untuk bersama, memang lagi hilang gitu. Kalaupun di sana ada tarikan dan dorongan, lebih kayak tarikan keluar atau dorongan untuk menyudahi, lebih ke situ. Nah itu ya. Jadi kayak nggak ada pergerakan pendekatan gitu, nggak ada ya, pergerakan menjauh yang condong lebih terlihat di situ. Itu loh. Jadi ini tuh gambaran-gambaran selesai gitu ya, gambarannya. Tapi ini memang masih bisa berubah lah, walaupun misalnya dalam waktu dekat terjadi putusan perceraian, tapi ya namanya manusia ya. Kalau untuk cerita rujuk kembali, tetap potensinya ada. Cuman ya di sini kita nggak lihat tentang masa depan akan seperti apa ya. Ini hanya melihat
untuk energi saat sekarang ini gitu loh ya. Nah jadi nggak mau sakit hati lagi, nggak mau terluka lagi, nggak juga mau repot-repot untuk membalaskan sakit hati dan luka gitu ya. Udah lebih kayak ngerasa cocok aja jika nggak usah dipikirkan, nggak usah dirasa-rasakan gitu ya. Lebih cocok jika dihindari sajalah dialektika dalam relationship untuk bersama, lebih dihindari gitu. Udah kayak memandang ke depan aja tentang diri masing-masing gitu. Aku nanti, aku udah bicaranya aku ya. Aku nanti hidupnya aku di sini, aku nanti tidak lagi kayak ngomong kami nanti di masa depan begini ya, kami akan punya anak 10, kami akan yang tentang yang indah-indah ya. Paling-paling ya kami cepat atau lambat akan berpisah. Kalaupun bilang kami akan berpisah kok. Kami akan selesai kok. Ya, tutup sudahlah cerita ini. Paling-paling gitu di sana ya. Jadi untuk chemistry-nya, mari lihat sudah memang lemah banget gitu ya, nggak dapet banget gitu chemistry-nya. Jadi kayak lupa sudah kenapa dulu bisa pacaran ya, kenapa dulu sampai memutuskan pernikahan gitu ya. Bisa bener-bener lupa di sini. Iya ya, kok aku dulu mau ya nikah sama dia, paling gitu. Iya ya, apa dulu aku lihat ya, kok bisa-bisanya kami jadi pacar ya. Bisa yang seperti itu ya. Atau ya, oh iya dulu dia gini, tapi itu dulu gitu ya. Oh dulu dia kayak malaikat, oh dulu dia cantiknya loh, ngalah-ngalahin 4 miliar manusia perempuan lain di muka bumi ini, gantengnya ngalah-ngalahin 4 miliar laki-laki lain di muka bumi ini gitu ya. Tapi dulu, sekarang udah enggak lagi ya, modelnya gitu. Gitu ya. Udah kayak tetap memang mungkin beberapa menjadi memori saja, atau ya beberapa bahkan sudah mau kayak delete semua ya, dihapus semua di dalam memori itu ya. Udah ada ini tuh beberapa yang kayak delete aja tentang apa yang sudah terjadi, yang indah-indahnya gitu ya. Yang buruk-buruknya pun udah delete aja. Jadi udah kayak benar-benar ada upaya di sini tuh lebih, aku mau bikin aku kertas kosong gitu lah, biar aku tulisin kisah hidupnya aku yang lain aja. Jadi seolah-olah ya chapter bab tentang kebersamaan mereka berdua ini tuh sudah selesai. Udah kayak mau di-end-kan aja lah ya, mau ditamatkan aja lah relationship ini. Lebih ke sana ya semangatnya. Oke, baik. Di sini ada energi dari Virgo, berikut ada energi dari Leo, ada energi dari Taurus, Capricorn di sana, Gemini hadir, Aquarius ada di situ. Berikut ada energi dari Libra, Pisces, Scorpio, Cancer ya energinya. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembacaan bagaimana Pisces dengan selingkuhannya ya. Oke. Kemudian ada di situ. Oh. Kemudian ada di situ. Oh, nampaknya ini tuh kita lihat di sini. Oh. Ya. Oke, baik. Jadi nampaknya cerita Pisces ini tuh yang lagi berselingkuh untuk beberapa ya, tidak semua Pisces sudah pasti, hanya bagi beberapa Pisces aja. Saat ini seperti yang kosong gitu ya untuk urusan percintaan. Karena mari lihat juga dengan selingkuhan, sepertinya juga ya ndak kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih ya modelnya sama aja dengan pasangan sah gitu ya. Ndak lebih baik gitu ya hubungan ini Pisces dengan selingkuhan kalau dibandingkan dengan Pisces dengan pasangan sah.
Karena di sini tuh pun bisa sudah menuju ke perpisahan. Gitu ya. Jadi ya barangkali Pisces ini tuh ya udahlah. Saat sekarang aku bener-bener fresh, bener-bener baru gitu ya untuk urusan percintaan. Tidak dengan pasangan saat, tapi juga tidak dengan selingkuhannya aku yang sekarang gitu ya. Jadi mungkin beberapa Pisces juga udah deh, aku kalau untuk urusan cinta-cintaan nanti aja dulu, bisa jadi juga gitu saat ini ya. Atau jangan-jangan beberapa udah mau jadi pertapa ini. Udah mau jadi selibat ini, jangan-jangan ya. Jadi ya gagal ya di dua, boleh dibilang gagal nggak ya? Ya gagal maju lah ya, gagal maju lah relationshipnya Pisces di kedua asmara ini, baik itu dengan pasangan sah, baik itu dengan selingkuhan. Jadi lagi mengalami kemunduran Piscesnya ya di urusan cinta-cintaan. Apakah itu memang keputusan dengan sadar, ataupun ya namanya ya udah dicoba ya tapi gagal ya, terus bagaimana gitu ya. Ibaratnya yang kayak penerimaan aja gitu ya, ya udahlah gitu. Nah, bukan diputuskan dengan sengaja, tetapi ya begitulah adanya, jangan-jangan begitu ya. Begitulah adanya dengan si pasangan sah. Ya selesai, dengan selingkuhan juga ya usai gitu ya. Karena di sini tuh kosong ya, energi Pisces memang lagi ceritanya kosong di sini. Dan ya memang si selingkuhan juga, mari lihat seperti ya mantap dan yakin gitu ya. Mungkin ya juga udah capek gitu jadi orang ketiga, nampaknya di sini. Karena jadi orang ketiga itu tuh mengkuras emosinya dia. Ya barangkali dia sering sedih, dia sering gimana gitu ya. Dia sering gak karu-karuan, rusak moodnya dia, rusak mentalnya dia gitu ya. Jadi di sini tuh mari lihat dia kayak lebih memilih untuk healing. Dia lagi milih untuk healing gitu ya. Gak bisa nampaknya healing di sini tuh berbarengan dengan terus melanjutkan gitu ya. Atau ya memang dia di sini tuh diputus, karena memang mari lihat udah ogah-ogahnya Pisces ini sama selingkuhannya udah cukup panjang ini, mari nampak. Jadi bukan yang kayak tiba-tiba aja selesai, tiba-tiba aja pergi, tapi ya beberapa nampaknya situ tuh kayak pelan-pelan gitu ya. Udah dari kemarin hari nunjukin tidak mau ber-effort gitu ya, tidak mau memberi gitu ya, atau bahkan juga tidak mau menerima. Jadi ya seperti juga memang nilainya relationship ini pun di matanya Pisces ya memang sudah anjlok gitu ya. Ya memang kayak Pisces di sini juga beberapa dengan sengaja udah dah nggak mau lagi gitu ya, nggak mau lagi barangkali lebih mau fokus dulu ke diri sendiri juga bisa. Makanya mengambil keputusan dengan sadar ya, nggak mau dulu cinta-cintaan gitu ya. Jadi ternyata si selingkuhan ini tuh tidak dijadikan sebagai pelarian gitu ya. Maksudnya biasanya kan orang kan gitu, lazim ya, lagi dengan pasangan sah nggak oke, wah digas dengan si selingkuhan gitu ya, lari gitu, mencari ketenangan, kebahagiaan, kesenangan, rasa aman dengan selingkuhan. Biasanya kan ada yang kayak gitu. Tapi ternyata ya enggak juga di sini. Mari lihat, enggak ada pergerakan kemajuan gitu ya. Ya mundur juga, sama aja mundur gitu. Ini malah kayak Pisces saat sekarang mau cepet-cepet gitu ya, mau cepet-cepet untuk kabur, mau cepet-cepet untuk lari pergi gitu ya, selesai dengan selingkuhan gitu. Mau cepet-cepet lah ada putus kontak lah ya, putus koneksi gitu. Mau bener-bener cepet mau dihapus ini cerita dengan si selingkuhan ini.
gitu ya, mau cepet-cepet dianggap dianya itu tuh benar-benar nothing, benar-benar nggak ada di sana. Walaupun mungkin hubungan ini tuh sudah terlalu banyak effortnya, oke, tetapi juga bisa aja Pisces, oh, udahlah, tidak ada masalah lah, ya memang dulu pernah sempat mau mencoba serius sama dia. Ya wajar aja kalau aku ada effortnya, tapi sekarang udah udah enggan. Mari lihat di situ ya energi Pisces. Dan ya saat ini sih lebih mikirnya kalau ini selesai, ya ini sudah selesai beneran gitu lah. Jadi kalau dengan pasangan sah di sana tuh terlepas dari apa yang sudah terjadi ya, misalnya sudah benar-benar bercerai atau ya sedang prosesi untuk terjadi perceraian misalnya ya, sampai separah itu. Tapi kayak kata Mari tadi, kemungkinan untuk terjadi perombakan dan perubahan lagi dalam relationship-nya Pisces sama pasangan sah itu tuh potensinya masih ada. Kalau dibandingkan dengan hubungan dengan selingkuhan, itu tuh potensinya kalaupun ada, tapi Pisces lebih dengan sadar gitu ya, nggak mau lagi. Kalau dengan dia nggak mau lagi. Nah gitu ya. Kalaupun misalnya suatu saat Pisces mau selingkuh lagi, tapi bukan dengan si selingkuhan yang sekarang. Gitu ya. Nggak tahu ini apa sebabnya, karena memang bukan ke situ maksud dan tujuan pembacaan ini. Tapi yang jelasnya begitu ya, aku benar-benar udah nggak mau lagi dengan si selingkuhan ini tuh, udah menyerah gitu ya, nggak penting lagi ini tuh harus di gimanain dalam artian pembangunan sebuah relationship ya, nggak penting lagi gitu di matanya Pisces untuk saat sekarang. Ya si selingkuhan juga ya sudah ya, mau bagaimana. Nampaknya sih pernah yang kayak down juga ya, bersama sulit, tapi juga melepaskan ternyata tidak begitu mudah gitu ya. Melepaskan tidak begitu mudah, lebih gampang, jauh lebih gampang Pisces ini tuh menyelesaikan relationshipnya ya, menyelesaikan terputusnya relationshipnya dia dengan si selingkuhan, kalau dibandingkan dengan kemampuannya si selingkuhan menyelesaikan relationship dengan Pisces ya. Kalau dia, si selingkuhan ini, ada pakai usaha ya. Ada pakai usaha yang harus dia dorong dirinya untuk mau melakukan itu. Gitu loh. Nggak yang segampang, udahlah aku tinggalkan aja lah. Ya udahlah kalau udah selesai, sudah selesai lah gitu. Nggak segampang itu. Ada luapan emosi yang perlu ditenangkan gitu ya. Wah aku nggak mau pisah, wah aku nggak mau. Ada dulu sesi-sesi melankolisnya gitu ya. Ada dulu di sana, nangis-nangis, pakai cara curhat gitu ya, pakai acara konseling mungkin gitu ya. Karena ada hati yang rusak di sana, ada hati yang terluka di situ. Gitu ya, jadi nggak gampang. Nah tapi ya sekarang itu tuh ya udah tahu ya, memang untuk saat ini tuh kebahagiaan nggak bisa diharapkan dari berrelationship dengan Pisces, nggak bisa. Piscesnya sudah enggan, Piscesnya sudah nggak mau. Jadi perlahan-lahan untuk mencoba menerima gitu ya fakta bahwa tuntas sudah relationship ini. Nah begitu modelnya selingkuhan ya, udah pelan-pelan mau menerima di situ, walaupun sakit tentu, gitu ya. Jadi mari lihat di situ tuh, iyalah terlepas dari siapa yang memutuskan untuk menyelesaikan, tapi ya saat ini ya udah selesai gitu, ya. Gambarannya ya memang udah selesai di sana, udah sangat tidak menjanjikan lagi lah relationship ini untuk digarap saat sekarang. Lebih kayak dapat bisa melihat
di cut off aja, ya udah diselesaikan, udah ditinggalkan aja. Lebih ke situ gampangnya melihat bagaimana kejadiannya dalam hubungan Pisces sama si selingkuhan ini, gitu loh. Dan ini mantap dan yakin soalnya ya, Pisces ini mantap dan yakin betul gitu, lari, pergi, kabur, hilang, nah kira-kira gitu ya bahasanya, menyudahilah maksud dan tujuannya ya dibalik dari tindakan yang seperti itu. Ini udah kayak ngeblokir gitu ya, ini udah kayak hapus-hapus semua jejak-jejak tentang selingkuhan ini gitu ya. Barang-barang yang berkesan tentang si selingkuhan udah dihibahkan ke yang lain atau dicampakkan saja ke tong sampah, dibakar saja. Udah seperti itu kalau mari lihat ya. Udah ndak ada, kalaupun dilihat di situ udah yang kayak apaan sih ini tuh, disingkirkan, jangan lagi dilihat-lihat karena nggak ada artinya sudah. Begitu ya. Kalau si pasangan selingkuhan, iya aku nggak mau lagi mencintai dia, aku nggak mau lagi sayang sama dia, ya aku harus menyadari bahwa memang pun dengan dia aku tidak bahagia kok, aku berat, aku menderita, aku ya begini, aku ya begitu, ya aku malu dan sebagainya. Mulai mensugesti diri bahwa bukanlah salah tapi justru sebuah kebenaran gitu ya, kalau memang mampu dan bisa dan mengambil langkah ya untuk membuat cerita dengan Pisces ini menjadi kisah masa lalu. Nah begitu ya. Oke baik, dalam bacaan Pisces dengan selingkuhan hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn di situ. Berikut ada energi dari Sagittarius, Pisces ya, masuk juga energi dari Aquarius, masuk energi dari Leo, masuk energi dari Cancer, Capricorn, Cancer dan Scorpio ya. Berikut ada energi dari Taurus di sana. Oke baik, itu aja yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.